Coding in progress. Oke. Sebelum kita mulai, jadi cuma secara garis besar. Jadi tema hari ini yang akan dibawakan Romo George yaitu masa kehadiran tanda-tanda memaknai Pentakosta di zaman sekarang gitu. Jadi materinya pretty much straightforward ya, tapi cukup dalam, yaitu tentang Pentakosta yang artinya berkaitan dengan Roh Kudus. Oke, sebelum mulai, mungkin kita mulai dengan doa dulu, supaya tentunya Bible Study ini dibimbing langsung oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya. Mari teman-teman, kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tuhan, kami kembali mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh Engkau izinkan untuk menghadiri dalam Zoom ini, yaitu Bible Study lagi yang akan dibawakan oleh Romo George mengenai Pentakosta. Ya Tuhan, bimbing kami, juga Romo George yang akan membawakan ini, berkati telinga kami, agar kami boleh mendengarkan dan menyimak materi ini dengan baik, serta mempraktekkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sesi Bible Study ini ke dalam tangan-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lebih diperkenalkan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Jadi ini ada benang merah dari materinya. Mungkin sebelum Romo George mulai ya. Ini jadi cuma sebagai gambaran gitu. Jadi Pentakosta itu sebenarnya bukan cuma peristiwa masa lalu, tetapi Pentakosta ini karya Roh Kudus yang tetap ada sampai sekarang kita mengalaminya. Mungkin secara singkat ada sejarah itu dalam gereja Katolik, yaitu suatu mahasiswa gitu, mereka berkumpul bersama, mereka menginginkan yang namanya hal baru. Nah, pada saat itu mereka berdoa, mereka minta, dan pada saat itu terjadi kejadian-kejadian seperti yang mereka inginkan, yaitu hal baru, dan terjadilah yang namanya Pentakosta baru. Nah, jadi itu cuma sebagai pembuka. Mungkin untuk lebih dalamnya lagi, kita serahkan ke Romo George ya. Atau mungkin ada teman-teman yang mau tanya sekarang. Udah dibaca belum materinya? Ayo. Aduh, bisu semua nih di Zoom-nya nih. Boleh tolong buka kameranya. Sini ada Ci Cynthia, ada Ci Dewi, Ci Domi, Ci Erika, ada Ci Ariati baru buka kameranya, ada Ci Janet, ada Jenny, ada Ko Michael juga ini, sama ada Ko Willy. Kita mau belajar sama-sama teman-teman, boleh kita buka kameranya, yuk. Halo, unmute juga, boleh? Sebelum ada yang nanya, mungkin aku bisa nanya sesuatu sih, Mo. Di sini kan dia bilang, saya menyampaikan, saya akhirnya dapat mempelajari dengan lebih baik tanda-tanda dan zaman kita sendiri. Suatu zaman menurut keyakinan saya membawa warna dan nuansa Pantekosta. Menurut Romo, kira-kira warna atau nuansa Pantekosta baru apa saat ini yang terjadi? Begini, saya kira saya perlu memberi pengantar ya. Dan seharusnya saya yang berpengantar dulu kan. Gimana bis? Nanti untuk kedepannya, minggu depan juga saya kan ingin memberi materi. Oh, ya boleh Romo. Ya, jadi pertama begini, ini artikel ini ditulis oleh yang namanya Scott Hahn. Ya, dan ditulisnya pada tahun 99. Ini saya ingat sekali karena waktu itu saya menangani majalah Hidup Dalam Roh. Hidup Dalam Roh itu adalah suatu majalah
yang sudah punah juga sekarang, karena era era internet, era AI sekarang ini menjadi gaung atau apa namanya, gong kematian bagi banyak majalah, bagi koran, banyak publikasi yang bersifat cetak. Nah, jadi waktu itu kan saya masih termasuk editor utama lah waktu itu untuk majalah ini. Dan ini artikel ini waktu itu cukup fenomenal karena begitu dia keluar itu tahun 99, saya ingat itu begitu banyak tanggapan meskipun belum ada internet seperti zaman sekarang ini ya. Tapi itu menjadi bahan pembicaraan di kalangan karismatik Katolik waktu itu. Sangat diapresiasi, lalu kemudian itu diterjemahkan langsung, tidak berapa lama terbit, langsung diterjemahkan dan diterjemahkan oleh waktu itu oleh Ibu Maria Rahadi dan diterbitkan juga oleh kami dan kemudian dimasukkan ke Carmelia.net. Jadi jangan melihat tanggal dimasukkannya itu tahun berapa itu? Tahun 2014. Tapi sebenarnya artikel ini ditulis tahun 99. Bisa dibayangkan ya, pada tahun 99 ini ditulis, tapi masih sangat relevan hingga saat ini. Kalau kita baca isinya itu masih sangat relevan untuk zaman sekarang ini. Apa isi dari artikel ini? Tadi kan Iren tanya ini apa sih apa namanya tanda-tanda fenomenal itu. Sebenarnya sudah dijelaskan di dalam artikel ini kalau kita baca teliti bahwa adanya suatu pembaharuan penekanan baru terhadap karisma Roh Kudus dalam pelayanan gereja. Itu mulainya itu rupanya tahun 67. Jadi tahun depan itu 60 tahun ulang tahun pembaruan karismatik Katolik. Dan Scott Hahn di sini, siapa Scott Hahn? Scott Hahn ini dia sebelumnya itu adalah seorang pendeta atau saya kira dia pendeta gereja Presbyterian yang sebenarnya awalnya dia tuh mulai dengan pandangan yang sangat anti Katolik, yaitu anti Katolik. Dia tidak setuju sekali dengan banyak doktrin atau dogma Katolik. Tapi dalam perjalanannya, ketika dia mulai mempelajari lebih dalam teologi dan kemudian ajaran gereja Katolik, akhirnya dia menemukan justru kebenaran di dalam gereja Katolik. Dan semua pengalaman ini dia pernah tuliskan dan terbitkan dalam suatu buku yang berjudul Rome Sweet Home. Kalau kalian belum pernah baca buku itu, saya sangat sarankan untuk membeli dan membaca buku Rome Sweet Home. Jadi itu semacam permainan kata dari Home Sweet Home jadi Rome Sweet Home. Jadi dia cerita itu kesaksian bagaimana dia dan bahkan kemudian istrinya, mereka satu keluarga itu memutuskan untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Dan setelah masuk dalam gereja Katolik, dia itu menjadi dosen di Steubenville, di Franciscan University di Steubenville, Ohio. Itu tentu saja dari namanya Franciscan University, itu berarti kan itu sekolah Katolik. Di situ dia bersama dengan Father Martin, nama juga. Aduh, saya lupa nama lengkapnya. Pada Martin itu, mereka itu aktif terlibat di dalam yang namanya pembaruan karismatik Katolik. Dia juga menjadi salah satu di sini dia dengan jelas-jelas mengatakan bahwa pembaruan karismatik Katolik itu lahirnya di Duquesne University. Ketika sekelompok dosen mahasiswa mereka berkumpul di satu weekend, lalu mereka membaca dua buku, The Gift of Tongues dan The Cross and Switchblade. Mereka menginginkan suatu pengalaman baru yang kenapa itu mereka bisa yang di penulis buku dan orang-orang di dalamnya bisa mengalami, kan? Tetapi kok kita sebagai orang Katolik tidak pernah bisa mengalami hal itu. Dan kalau kalian perhatikan itu tahun 67. Tahun 67 itu 2 tahun setelah selesainya Konsili Vatikan kedua. Jadi
Dia dalam artikel ini sebenarnya dia mau menekankan bahwa pembaharuan karismatik di dalam gereja Katolik itu merupakan salah satu buah dari Konsili Vatikan kedua. Dan bahkan bisa ditarik lebih jauh lagi, merupakan buah dari doa Paus Leo ke-13. Sekarang sudah Santo Leo ke-13 yang meminta suatu pembaharuan dalam gereja Katolik. Dan juga jawaban atas doa dari Santo Yohanes 23, Paus yang memulai Konsili Vatikan kedua, yang meminta suatu Pentakosta baru dalam gereja. Kita sebentar lagi mau merayakan Pentakosta, dan gerakan pembaharuan karismatik Katolik ini berada di suatu jantung menurut dari Spotman ini, tesis yang sangat kuat di dalam artikelnya ini merupakan salah satu buah yang paling jelas dari Konsili Vatikan kedua. Ini kita bisa perdebatkan, tentu saja tidak semua buah, artinya namanya pembaharuan karismatik Katolik itu tentunya bukan salah satu-satunya buah dari Konsili Vatikan kedua, tetapi ini merupakan salah satu jawaban Tuhan atas permintaan dari Leo ke-13, dan juga sebelumnya itu dia dikirimi surat oleh Santa, sekarang sudah Santa, ini artikel ini ditulis masih di atas, tapi Santa Elena Guerra, itu pendiri Oblat Roh Kudus, dia mengirimkan satu surat kepada Paus, supaya Paus sungguh-sungguh waktu itu Leo ke-13, sungguh-sungguh itu meminta Roh Kudus untuk membaharui gereja Katolik. Ini yang mau ditekankan oleh artikel ini. Jadi ini perlu dipahami konteksnya. Jadi ini yang saya sampaikan dulu. Setelah ini kalau kalian mau diskusi, ya mari kita mulai. Ini berkaitan dengan pembaruan karismatik Katolik. Tahun depan kami rencana di Stikas ini mau mengadakan seminar nasional tentang pembaruan karismatik Katolik, peranan Roh Kudus dalam pembaruan karismatik Katolik dalam rangka 60 tahun pembaharuan ini. Ya, ini menurut Spotman itu dimulai tahun 67 dan saya setuju hal ini. Dia bahkan dengan berani mengatakan dari tahun 1900 sampai 1967 itu tidak ada gerakan. Hanya ada dalam gereja Protestan atau lebih tepat Pentakosta. Karena mesti kalian bedakan, karena gereja Pentakosta itu dianggap sebagai suatu gerakan atau suatu denominasi yang terpisah dari gereja Protestan. Nah, Protestan itu awal-awalnya juga tidak menerima pembaharuan ini. Mereka sebut ini suatu kelompok gereja baru, satu cabang baru dari gereja. Jadi bagi mereka tidak menerima gereja Pentakosta. Tapi sekarang ini sudah menjadi kelompok gereja nomor 3 terbesar di dunia. Setelah kelompok gereja Katolik tentunya, lalu gereja Reformasi Protestan, dan kemudian sekarang ini gereja Pentakosta ini jumlahnya sudah nomor 3 terbesar di dunia. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau nanti kalau ada pembicaraan, pertanyaan, saya kira pertanyaan dari Iren sudah saya jawab itu. Jadi fenomena yang dimaksud itu adalah keterbukaan terhadap karisma Roh Kudus. Penggunaan karisma-karisma Roh Kudus secara aktif, secara real time, sekarang ini terjadi. Dan itu ada juga dalam gereja Katolik. Seperti bahasa roh, karunia penyembuhan, karunia untuk menyembuhkan. Ya, dari saya cukup. Silakan kalau ada yang mau melengkapi dengan mungkin pandangan, ada masukan, ada juga mungkin refleksi atau pertanyaan. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Nah, Romo, mau lanjut soal yang tadi. Tadi kan Romo jelasin kalau mereka waktu itu sekelompok mahasiswa bersama Scott Hahn itu ya, kata. Bukan Scott Hahn waktu itu tidak ikut. Ini dari Duquesne University. Oh, yang Duquesne yang sama mahasiswa dengan dosen-dosen itu ya, Romo? Ya. Nah, jadi basically mereka itu mengalami yang namanya Pentakosta baru gitu kan, seperti yang mungkin
almost similar to what the 12 disciples alami gitu, mungkin bisa dibilang begitu. Nah, apakah syarat Pentakosta gitu, Romo? Mungkin ada dari teman-teman sini yang bertanya, apakah syarat Pentakosta itu harus ditandai dengan seperti contohnya berbahasa roh atau karunia nubuat atau mungkin menyembuhkan orang sakit gitu, mau apakah harus suatu yang wow atau suatu yang dahsyat gitu? Apa bisa kayak hal simple lainnya tapi nggak ada kayak tanda-tanda yang bikin orang wow gitu, Romo? Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa Scott Hahn itu berpendapat dalam artikel ini bahwa ini adalah salah satu jawaban dari permintaan dari baik itu Leo ke-13 maupun Yohanes 23 yang mengawali Konsili Vatikan kedua untuk gereja Katolik. Mereka meminta suatu era Roh Kudus, suatu Pentakosta baru. Scott Hahn mengatakan ini menjadi salah satu jawaban konkret dari doa-doa itu. Salah satu, bukan satu-satunya. Hmm. Hmm. Jadi, dan itu kemudian sebenarnya diakui oleh gereja sampai sekarang ini, karena banyak juga orang itu masih antipati dan masa curiga. Tapi dalam gereja Katolik, rupanya kelompok ini atau gerakan ini termasuk KTM, Putri Karmel, CSE yang memiliki spiritualitas pembaruan hidup dalam roh dan karismatik. Ini rupanya sejak awal meskipun dilihat secara hati-hati, diamati oleh gereja Katolik, tetapi pelan-pelan mereka itu akhirnya juga dirangkul dan dimasukkan ke dalam pelukan gereja Katolik dalam bentuk dulu itu ada yang namanya ICRES. ICRES itu International Charismatic Renewal Service, ya ada itu ya, Renewal Service yang punya kantor di Vatikan. Jadi ada International Charismatic Renewal Service di Vatikan, lalu ada Catholic Fraternity. Catholic Fraternity itu adalah gabungan dari komunitas-komunitas yang memiliki semangat pembaruan hidup dalam roh atau pembaruan karismatik itu. Disebut Katolik, Fraternitas Katolik, Catholic Fraternity. Itu kantornya juga di Roma. Saya pernah kunjungi waktu itu sebelum mereka itu melebur jadi satu. Karena rupanya ada masalah juga. KTM itu kan masuk waktu itu di Catholic Fraternity. BPN yang kalau kalian ingat itu ada Badan Pembaruan Badan Pelayanan Nasional, itu masuk dalam ICRES. Itu rupanya sering bertengkar, termasuk di Australia pernah terjadi juga, ya kan? Yang namanya BPN atau PDPD yang di bawah BPN itu konflik dengan KTM. Jadi itu kemudian sebenarnya terjadi di seluruh dunia. Ada kelompok-kelompok, kan BPN selalu mengatakan, kamu kan memakai pembaruan karismatik. Hei KTM, kamu ini pembaruan karismatik kan, tapi kamu harus di bawah pengawasan. Jadi, padahal di Roma itu kantor itu setara. Catholic Fraternity dengan ICRES itu punya kantor yang sama kedudukan. Tapi kemudian akhirnya gereja melihat ini lebih banyak mudaratnya kalau dipisahkan, akhirnya disatukan. Sekarang ini yang kita kenal dengan sebutan charis itu, ya. CHARIS. Itu sebenarnya permainan kata, itu merupakan sebuah akronim, tapi juga itu kalau dibaca charis itu artinya rahmat. Ya, dari dalam bahasa Yunani itu artinya rahmat, charis. Sekarang itu sudah bersatu. Jadi tidak ada lagi ICRES atau BPN, BPK, itu kan ada Badan Pelayanan Keuskupan. Itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi juga Catholic Fraternity, di dalamnya ada KTM sebagai anggota, tidak ada lagi yang Catholic Fraternity. Sudah melebur jadi yang namanya charis. Kalau di Indonesia, KTM itu termasuk salah satu
waktu itu yang bergabung pertama-tama di Indonesia. Jadi kedudukan KTM di Paris itu sangat kuat. Mereka punya 3 anggota. KTM itu punya 3 anggota atau pengurus di dalam Karis di Indonesia. BPN yang dulu namanya BPN atau Ikres lokal itu juga punya 3 perwakilan. Sekarang mereka mungkin ada sekitar 9 komunitas yang bergabung, tapi KTM itu termasuk yang paling kuat atau foundernya lah. Kalau saya sebut founder nanti keliru apa ya. Jadi yang pertama-tama itu bergabung dengan Karis di Indonesia itu adalah KTM, masuk kelompok pertama. Nah, ini yang mau saya katakan bahwa memang yang namanya Pentakosta itu tidak harus seperti yang sekarang dilakukan oleh gerakan pembaruan karismatik itu. Kalau mau paling jelas itu ya KTM, kalian di sini sendiri ya itu mengalami itu yang namanya KTM itu. Nah, itulah buah-buah dari doa dari Paus Leo ke-13, Paus Yohanes 23 untuk suatu pembaharuan dalam Roh Kudus dalam gereja Katolik. Nah, mereka waktu itu tentunya nggak tahu bentuknya seperti apa, tetapi ini salah satu bentuknya. Ini argumen dari Scott Hahn dan juga para tokoh karismatik, dan termasuk saya juga, saya sangat percaya ini merupakan buah dari doa di awal abad ke-20 dan juga doa dari para bapak-bapak konsili Vatikan kedua. Tahun 65 selesai, tahun 67 terjadi ini. Nah, selain itu dari akar rumput, dan itu munculnya dari akar rumput, yaitu para mahasiswa di Duquesne University yang merindukan suatu pembaharuan, suatu hidup yang mengambil pola seperti dulu gereja awal seperti ini. Tapi kok menghilang, sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang seperti itu. Kemana itu? Apakah kami di zaman sekarang juga bisa mengalami hal yang sama? Nah, mereka melakukan retreat, dan menarik sekali kalau kalian baca itu sejarahnya. Itu tidak terjadi seperti sekarang ini. Kita berkumpul dalam pencurahan Roh Kudus seperti awal, atau seminar hidup dalam roh, kita ditumpangi tangan lalu berbahasa roh. Tidak. Tapi itu mereka itu satu-satu itu seperti terdorong untuk masuk kapel. Mulai dulu 1 orang ke kapel setelah mereka makan malam hari itu mereka ada yang tidak bisa tidur, lalu pergi ke kapel di atas, lalu berdoa sendiri. Nah, di situ terjadi itu tadi mulai berbahasa roh, atau sekarang itu mungkin lebih tepat berbahasa lidah ya, karena kalau bahasa roh itu nanti salah tafsir lagi. Seperti sekarang ini banyak yang menyerang karismatik Katolik itu mengatakan bahasa roh apa itu? Tapi yang tepat itu lebih tepatnya karisma berbahasa lidah, the gift of tongues, glossolalia. Mulai berbahasa lidah itu para peserta retreat 1, lalu kedua naik lagi, lalu naik lagi. Itu seperti dipanggil untuk masuk kapel. Akhirnya satu persatu, dan akhirnya semua peserta retreat itu mengalami apa yang namanya kehadiran Roh Kudus seperti zaman para rasul dan mulai berbahasa lidah. Ya, silakan kalau ada yang Romo, tadi Romo sempat mention apa glossolalia ya? Iya. Glossolalia. Nah, Romo, kalau kita ngulik kembali ke dalam Alkitab Kisah Para Rasul, itu kalau yang mereka berbahasa rohnya yang katanya bisa didengar oleh orang yang berbahasa lain gitu, dapat dimengerti. Apakah itu suatu hal yang sama, Romo, dengan yang kita alami sekarang? Apa itu totally different thing? Jadi ada pandangan seperti dulu dosen saya, ya itu tidak setuju bahwa itu bahasa lidah disamakan dengan glossolalia dalam 1 Korintus bab 14 itu. Dan bab 12 dan 14. Dia tidak setuju. Dia mengatakan pada Pentakosta itu terjadi yang disebut mukjizat bahasa. Jadi mereka ngomong apa, orang lain itu yang ada sebagian yang mendengar itu seperti kata-kata yang tidak punya arti, seperti mabuk anggur kan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Tapi ada yang mendengar bahwa mereka berbicara dalam bahasa
bahasa lokal ketika mereka bahasa-bahasa mereka sendiri. Jadi ada ahli yang mengatakan itu karunia mukjizat atau mukjizat bahasa. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa itulah bahasa lidah. Ya, ada yang mengatakan ini sama dengan karunia bahasa roh, karunia bahasa lidah yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus bab 12 dan 14. Nah, tapi kalau dari apa yang saya dalami sendiri, itu tidak bisa katakan itu disamakan atau dibedakan. Jadi memang berdasarkan konteks pada waktu itu, Pentakosta pertama itu tidak bisa disamakan misalnya dengan pembaptisan dalam roh, dalam Kisah Para Rasul. Kan setelah itu para rasul pergi kemana-mana, lalu sebagai tanda bahwa mereka itu menerima Yesus, orang-orang yang didoakan mereka itu mengalami pembaptisan roh. Dan di situ itu mereka mengalami kehadiran Roh Kudus dan mulai berbahasa lidah. Itu, ya, mulai berbahasa lidah. Jadi mesti diperhatikan pada waktu peristiwa Pentakosta yang pertama, itu saya kira kita bisa mengatakan itu adalah suatu hal yang unik, tetapi juga menjadi dasar untuk misalnya pembaptisan roh. Ketika dalam satu Kisah Para Rasul kalian mendengar mereka itu mulai ditumpangi tangan dan dibaptis dalam roh, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lidah, ya. Jadi kalau mau dikatakan benar juga dalam Pentakosta awal pertama itu bukan, tapi sekaligus juga tidak berbeda secara definitif dengan kemudian bahasa lidah yang terjadi dalam pembaptisan roh. Karena dasar dari pembaptisan roh ya apa yang dialami oleh para rasul pada malam Pentakosta itu, kehadiran Roh Kudus. Mereka dibaptis dalam roh di situ. Tetapi di sana itu juga ada unsur pewartaan kepada para bangsa. Karena itulah bahasa yang mereka ucapkan waktu itu menjadi semacam kesaksian bagi orang-orang yang hadir pada zaman itu. Ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Paulus dalam 1 Korintus 12 dan 14 itu berbicara tentang glosolalia yang diterima pada saat pembaptisan roh. Itu menjadi salah satu tanda orang yang dibaptis dalam roh. Ada yang menerimanya, tapi ada juga yang tidak. Saya bisa carikan itu kutipan, tapi nanti saya lupa soalnya bab dan ayatnya. Tapi kalian bisa temukan dalam Kisah Para Rasul, ada orang berkumpul, lalu mereka didoakan oleh para rasul, lalu entah oleh Paulus atau siapa, lalu mereka mulai berbicara dengan bahasa roh dan bernubuat. Jadi jangan terbatas atau kalian batasi saja, oh itu bahasa roh itu tidak ada, bahasa lidah itu tidak ada. Bahasa lidah itu hanya karangan Paulus, itu tidak sama dengan bahasa mukjizat bahasa yang diterima oleh para rasul dalam Pentakosta di Kisah Para Rasul bab 3 atau bab 2 itu, ya, bab 2 itu. Tidak bisa dikatakan demikian karena setelahnya mereka kemana-mana mendoakan orang untuk pembaptisan roh dan di situ mereka yang didoakan itu menerima karunia berbahasa lidah. Ya. Paham nih dong? Saya kira ini cukup jelas. Ya, jelas Romo. Jadi masih ada itu juga ya perbedaan pendapat dalam gereja gitu ya Romo ya. Saya pernah dengar yang namanya istilah xenoglossalia kalau nggak salah ya. Xenoglossalia itu yang apa? Ability to speak foreign language or something like that. Ada yang menafsirkannya seperti itu juga Romo. Jadi mungkin ya itu ada juga, itu karunia Roh Kudus itu macam-macam. Terus xenoglossalia itu artinya ada orang yang tidak pernah belajar bahasa, misalnya bahasa Latin, tidak pernah belajar bahasa Latin, tetapi ketika mereka ditumpangi tangan, didoakan, tiba-tiba mereka bisa berbahasa Latin dengan lancar. Orang yang
punya pemahaman atau mengerti bahasa Latin bisa memahami apa yang dikatakannya dia. Jadi itu sekali lagi apakah itu sama juga? Nah, ini saya juga bisa balik bertanya, apakah itu sama dengan mukjizat bahasa dalam Pentakosta? Tidak sama loh. Karena mukjizat bahasa dalam Pentakosta itu satu orang ngomong, misalnya ada satu orang ngomong, tapi ada orang-orang di situ yang punya bahasa lokal berbeda-beda, mendengarnya seolah-olah dalam bahasa mereka sendiri. Beda kan? Iya. Tadi itu misalnya saya tidak bisa bahasa Jerman, tapi tiba-tiba saya dalam pertemuan atau persekutuan doa, tiba-tiba saya bernubuat dalam bahasa Jerman. Itu bisa terjadi. Itu disebut mukjizat juga, karunia bahasa, mukjizat bahasa. Tapi tidak sama persis dengan misalnya yang terjadi dalam Pentakosta pertama itu. Satu orang ngomong, tapi 10 orang misalnya mendengar dia berkata-kata dalam bahasa mereka. Ini kan tidak sama dengan misalnya saya tiba-tiba bernubuat dalam bahasa Hindi misalnya. Iya. Itu. Jadi saya kira ya jangan dibatasi atau kita hanya fokus pada satu itu. Itu akhirnya kalau kita fokus atau membeda-bedakan, menyerang satu sama lain, saya kira itu bukan cara kerja Roh Kudus. Dia bekerja berdasarkan konteks, berdasarkan relevansi. Pada waktu itu perlunya apa? Itu diberikan. Sangat menarik ya bahasa Roh. Sebenarnya aku masih ada pertanyaan lain, tapi mungkin aku kasih kesempatan buat yang lain dulu yang kalau mau tanya gitu. Atau boleh masukin di kolom ya, kolom chat ya. Ini belum ada nih, so far belum ada yang tanya. Mungkin Itu boleh. Iren angkat tangan. Iren mau tanya. Iya, aku mau Oh, ada. nanya, menurut Romo, apakah yang di Kisah Para Rasul ini dengan apa yang kita karismatik dengan pengajaran dari Santa Catherine dari Siena, apakah sama, Mo? Tapi kan berdasarkan Santa Catherine de Siena, kita tuh dapetin karunia Roh Kudus dari Krisma kalau nggak salah. Apakah menurut Romo apakah itu sama atau sedikit berbeda? Sakramen Krisma dalam gereja Katolik itu memang merupakan suatu sakramen inisiasi yang dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus dalam Pentakosta. Ya. Jadi itu sakramen kedewasaan. Jadi misalnya kamu sudah dibaptis, tapi dibaptis bayi atau dibaptis dewasa pun, tapi kan baru mulai belajar. Sampai suatu ketika gereja melihat kamu sudah matang, siap untuk diutus, tidak hanya sekedar menjadi pendengar atau konsumen istilahnya. Sekarang kamu sudah siap untuk diutus menjadi pelayan, entah itu untuk melayani gereja atau mungkin untuk masuk ke dalam dunia dengan membawa identitas Katolik yang sesungguhnya. Jadi kamu sudah dewasa, kamu sudah dianggap layak untuk diutus. Nah, diberilah yang namanya Krisma itu. Sakramen yang mengatakan bahwa kamu sudah dewasa, kamu sudah dianggap harus mulai melayani dengan kuasa Roh Kudus. Nah, jadi saat kamu dipukul begini, kan kata-katanya itu terimalah Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus. Tapi ingat, ini sekali lagi dalam pembaptisan pun kita menerima Roh Kudus. Dalam sakramen-sakramen lainnya pun kita menerima Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu tidak ada sakramen tanpa Roh Kudus di situ. Namun dalam Krisma itu menandakan suatu momen ketika kamu dulunya kamu takut sembunyi dalam Pentakosta ini, kamu sudah menerima Roh Kudus, saatnya kamu untuk mewartakan. Ya. Dan dalam gereja itu kita sangat percaya, dalam pembaruan karismatik Katolik pun kita sangat percaya bahwa kita diutus resmi dalam sakramen Krisma.
Tetapi ini yang menjadi persoalan. Banyak orang mengalami krisma atau mendapatkan sakramen krisma itu tidak benar-benar siap atau tidak paham mau buat apa. Itu hanya akhirnya semacam ritual saja. Juga tidak merasakan apa-apa. Padahal Roh Kudus ada di situ. Hanya karena keterbatasan kita tidak bisa terbuka terhadap itu, atau kita tidak siap, kita tidak paham, kita ikut krisma itu, oke, ada pelajaran, tapi ya sekedar ikut aja, tidak paham apa yang diajarkan. Pokoknya saya krisma. Apa itu krisma? Setelah itu mau buat apa? Setelah krisma, tidak tahu. Dalam pembaruan karismatik Katolik, apa yang sudah kalian terima dalam sakramen-sakramen itu, baik itu baptis maupun krisma secara khusus, itu seperti diaktifkan, aktivasi. Yang sebelumnya ada itu, ya, kamu belum paham itu loh, yang sudah ada dalam dirimu itu loh. Itu kamu ini disadarkan. Roh Kudus itu selalu ada sebagai sumber, sebagai bahan bakar. Tapi kalau kita tidak mau nyalakan mobil kita, tidak ada gunanya, tidak bisa bekerja. Dalam pencurahan Roh Kudus yang biasanya diawali dengan apa? Dengan seminar kan, dengan pengajaran. Apalagi kalau di Indonesia itu di KTM, di Karma CSC kita ada retret persiapan. Seperti di Duquesne University. Kita retret persiapan, ada materi-materi yang diberikan. Lalu ada doa-doa. Yang terakhir puncaknya itu doa terbuka. Saya sangat ditekankan, ayo sekarang kamu buka hatimu. Buka hatimu yang sebelumnya masih tertutup. Yang sebelumnya masih tidak mengerti. Sekarang buka hati, biarkan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam diri. Dan itu terjadi. Apa yang kamu minta diberikan. Itu dalam Lukas bab 11 itu kan. Mintalah maka kamu akan diberi. Bapak mana yang kalau anaknya minta telur dikasih kalajengking, minta roti dikasih ular beracun atau apa itu, ya kan? Nah, kalau kamu yang jahat tahu memberikan apa yang baik, Bapakmu di surga akan memberikan yang paling baik, yaitu Roh Kudus. Itu tertulis dalam Lukas itu bab 11. Bapakmu akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Jadi saat kita itu meminta dengan sungguh-sungguh, mungkin saja dalam prisma terjadi seperti kalau kalian sungguh-sungguh menghayati apa itu ya saat prisma kamu mengalami itu hadirat Roh Kudus. Tapi kenyataannya apa yang terjadi dalam gereja Katolik? Kebanyakan itu saya tidak mengatakan itu tidak ada artinya, tidak. Itu kan namanya sakramen itu kan tergantung juga bukan ex opere operato saja. Ex opere operato artinya rahmat dari Allah semata-mata, tapi kan juga mengandaikan ex opere operantis dari kita yang menerimanya. Kalau kita tidak siap, kalau kita tidak mau, kalau kita tidak tahu, ya, itu tidak akan bekerja juga. Jadi kalau misalnya kita menerima rahmat sakramen Krisma, kalian betul-betul siap, kalian betul-betul rindu, kalian akan mengalami kehadiran Roh Kudus. Tapi kalau itu persiapannya kurang atau mungkin pengajarannya itu tidak terlalu begitu. Jadi itu tergantung juga dari pelayan dari sakramen itu. Nah, sekarang dalam pencurahan Roh Kudus itu kenapa itu efektif bagi banyak orang? Itu karena kita dipersiapkan. Ingat, kamu punya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus kok tidak bekerja dalam dirimu. Kamu masih saja seperti ini. Tidak bisa melayani, tidak mau melayani, tenggelam dalam dosa dan kedagingan. Yaitu terikat dengan banyak hal yang menyakiti Tuhan. Ayo sekarang bertobat. Berarti awal itu ada sakramen tobat juga. Bertobat. Buka hatimu pada Yesus. Serahkan diri pada Yesus pemberian janji baptis. Serahkan dirimu pada Yesus. Lalu undang Roh Kudus. Nyanyikan lagu Veni Creator Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Datanglah Roh Pencipta. Datanglah ya Roh Kudus. Saat itu, dalam suasana itu, ex opere operantis bekerja di situ. Saya siap Tuhan.
Ini aku Tuhan, utuslah aku. Datanglah ya Roh Kudus. Aku mau menjadi bentara sabda. Di situ terjadi. Saya tidak mengatakan semua itu krisma, itu persiapan itu jelek. Tidak. Itu tergantung sekali lagi dari kalian yang menerima. Diberikan sebagus apapun, kalau kalian itu tidak siap, tidak dipersiapkan sungguh-sungguh, itu akhirnya tidak terjadi. Jadi dalam retret awal, seminar hidup dalam roh, itu banyak orang mengalami itu. Tapi sekali lagi saya tidak mau mengatakan itu satu-satunya cara Tuhan bekerja atau Roh Kudus bekerja. Tapi janganlah kamu kemudian kalau kamu tidak percaya pada misalnya saya atau Romo Yohanes, kamu tidak percaya, tapi percayalah pada buah-buah atau pekerjaan-pekerjaan yang terjadi. Ini boleh dikatakan buah dari pembaruan hidup dalam roh karismatik. Kalau gaya pembaruan karismatik, mungkin saya belum bertobat, saya tidak akan jadi imam. Banyak lagi orang lain, ya, termasuk mungkin kalian, ya, kalian itu buah pencurahan Roh Kudus, buah, ya, buah retret awal, buah seminar hidup dalam roh. Dan kalau tidak ada itu, saya tidak tahu saya minta di mana mungkin orang tidak tahu. Tapi saya juga melihat banyak orang yang tidak terlibat aktif atau bersentuhan langsung dengan pembaruan hidup dalam roh, mereka itu dikuduskan. Mereka itu juga menjadi misalnya aktivis paroki yang sangat saleh, sangat suci, ikut misa harian dan benar-benar hidup dalam kesucian. Ada itu orang bukan orang karismatik. Saya lihat juga banyak orang karismatik bermungkar, munafik juga. Ya, jadi sekali lagi kita jangan lalu kalau sudah kita orang karismatik, kita yang paling benar, kita yang paling suci. Wah, itu banyak juga orang karismatik yang sombongnya minta ampun, yang tidak mau disalahkan. Tapi ada juga misalnya yang konservatif, yang anti karismatik, itu juga jadi yang baru-baru ini yang sangat saya sayangkan itu yang sangat konservatif, ortodoks, itu yang kelompok SSPX itu akhirnya memilih itu. Ya. Kami tidak mau taat, kami tidak mau berada di dalam gereja Katolik lagi. Meskipun mereka mengatakan dalam pernyataannya kami ini benar-benar Katolik, tapi di dalam pernyataan itu mereka mencela gereja Katolik Roma. Kamilah Katolik yang sejati. Mereka mau mengatakan itu, kalian bukan. Itu suatu kesombongan luar biasa. Gak bisa lagi itu kalau udah begitu tertutup pintu untuk yang namanya persatuan. Nah, akhirnya memisahkan diri secara definitif dengan gereja Katolik Roma. Mereka itu super konservatif, itu ultra konservatif. Jadi, sekali lagi tergantung. Roh Kudus itu roh penyatu. Kalau kalian benar-benar karismatik, ya kalian benar-benar harus Katolik juga. KTM itu karismatik, tapi harus Katolik juga. 100% karismatik, 100% Katolik. Ya, gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang kayak ST itu gitu, mungkin kepahitan gitu ya Romo ya. Nggak tahu apa maksudnya niat di baliknya. Ini ada yang tanya dari Cynthia. Dia tanya, gimana cara membedakan orang yang benar-benar berbahasa roh karena dorongan dari Roh Kudus, dari diri sendiri, atau mungkin dari roh jahat? Itu nggak tahu kalau berbahasa roh bisa dari roh jahat. Gimana itu, Romo? Prinsip untuk memahami atau membeda-bedakan apakah suatu karunia bukan hanya karunia bahasa roh, tapi karunia bernubuat, menyembuhkan, sabda pengetahuan, yang lain itu, dan juga karunia mengajar, itu ada juga karunia mengajar. Ya. Nah, prinsipnya itu kita lihat buahnya. Buah yang pertama itu adalah buah pertobatan, lalu buah kerendahan hati. Kalau kalian itu punya karisma luar biasa, bisa membangkitkan orang mati sekalipun, tapi kalian tidak punya kerendahan hati, nah itu saya curiga itu dari siapa itu datang. Jadi kalau kalian itu memang
memiliki karunia bahasa roh yang otentik. Pertama itu dari diri sendiri, yang misalnya mengucapkan bahasa roh itu. Orangnya seperti apa? Ya memang kita semua orang berdosa, tapi adakah pembaharuan dalam dirinya sendiri? Ada pertobatan nggak di situ? Ada kerendahan hati nggak di situ? Ya kan? Memang sih agak susah juga karena rupanya itu Tuhan memberikan karunia juga kepada orang-orang yang tenggelam dalam dosa. Saya juga ini agak misterius karena Tuhan pakai juga mereka. Jadi bagaimana membedakan yang otentik bahasa roh yang otentik dengan yang tidak otentik? Saya kira mungkin pertama memang harus lihat orang yang berbahasa roh itu sendiri, tetapi pada akhirnya kita mesti melihat yang lebih panjang itu dalam prosesnya. Apakah dia memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh membawa banyak pertobatan, keselamatan jiwa-jiwa. Ya itu, tapi ya sekali lagi ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi saya sering menyaksikan ada orang-orang yang sebenarnya sedang berada dalam jalan menuju ke neraka, tapi masih dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Ini agak gimana gitu. Dan itu kan memang terjadi, dan Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, bukan mereka yang berkata Tuhan, Tuhan, lalu berkata, bukankah kami telah membuat demi namamu, bukankah kami mungkin menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Lalu Paulus juga mengatakan, jangan sampai aku setelah mewartakan Injil, aku sendiri binasa. Dia takut dia. Aku mengerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar. Paulus yang mengatakan itu. Jadi kalau mau tahu apakah karunia bahasa roh itu asli atau dari roh jahat. Kalau dari roh jahat itu gampang. Kalau dari roh jahat itu saya beberapa kali mendengar yang seperti itu. Itu kita akan merinding. Kita akan langsung merasa ada sesuatu yang berbeda di situ. Ada kuasa, tapi kuasa yang lain. Bukan kuasa Tuhan. Dan akan menciptakan ketakutan, histeri massa. Itu bahasa roh dari setan gitu. Karena itu berarti bukan bahasa lidah lagi tuh, bukan bahasa roh lagi. Itu bahasa setan. Oh, Kata-kata ada ya? ada kata-kata yang misalnya dari setan itu ya, bisa dalam misalnya menggunakan bahasa Latin bahkan ya, itu menciptakan ketakutan, menciptakan histeri massa, menciptakan apa itu ya huru hara lah. Misalnya kadang-kadang itu dalam suatu pertemuan bisa terjadi hal itu. Nah, itu bagaimana terjadi? Ya bisa aja di antara kamu, kata Tuhan, itu ada dua penyusup. Ada serigala berbulu domba. Orang-orang yang memang dia bukan dari kalangan kita, tapi masuk di antara kita menjadi serigala di tengah-tengah domba. Jadi bisa terjadi. Kita tidak bisa membatasi siapa yang datang dan sebutan dia. Kalau dia itu adalah misalnya anggota gereja setan, atau dia itu memang dikuasai oleh setan, lalu masuk di situ, lalu ciptakan huru hara. Memang jarang sih, ini jarang sekali. Kalau saya katakan saya pernah mengalami, itu paling 1-2 kali yang berkata-kata dengan bahasa yang akhirnya membuat histeri massa, huru hara, dan akhirnya orang itu mesti ditengking, mesti didoakan pelepasan. Itu ada, tapi itu jarang sekali. Saya sudah terlibat pembaruan karismatik ini berarti kalau dihitung-hitung dari tahun 95. Ya cukup senior lah, meskipun saya masih jauh di bawah Romo Yohanes. Tapi cukup banyak peristiwa yang aneh-aneh juga saya temukan di dalam pembaruan karismatik. Tidak heran pembaruan karismatik ini masih banyak dibenci atau bahkan ya dibenci atau disalahpahami karena ada banyak penyimpangan juga. Ini ada satu kelompok yang kumpul, katanya setiap mereka kumpul mereka mendapatkan semacam wangsit dari Tuhan. Yang berdoa misalnya minta Tuhan tolong dong apa yang engkau ingin sampaikan kepada si A, si B. Nanti lalu ada suara yang mengatakan, oh katakan ini kepada ini, bertobatlah atau apa gitu. Itu sampai sekarang ada.
yang begitu-begitu. Ada yang kelompok yang berkumpul misalnya untuk persiapan akhir zaman. Ini kayak kelompok karismatik juga itu dalam gereja Katolik. Ya, kan aneh-aneh itu. Tapi ya kita juga mesti hati-hati membeda-bedakan itu. Tapi jangan karena hal-hal yang negatif seperti itu, lalu kita mengatakan semua pembaharuan karismatik Katolik itu semuanya itu sesat. Tidak dibutuhkan. Buktinya banyak orang bertobat, banyak orang jadi kudus juga lewat pembaharuan karismatik Katolik. Ya, ada nggak orang karismatik yang sudah digelarkan kudus? Belum ada. Mungkin dari kalian nanti. Masih termasuk baru sih kan, dari tahun 67 kan mulainya. Belum ada yang digelarkan kudus yang aktif terlibat karismatik ini. Baik, ada lagi? Ini ada satu lagi, Romo, dari Michael. Eh, jadi pertanyaannya gini, Romo, ada beberapa orang yang bilangnya dia nggak bisa bahasa roh, tapi sebenarnya bisa menirukan bunyi bahasa lidah. Apakah itu artinya orang tersebut bisa berbahasa roh? Jadi mungkin cuma ke-trigger kalau ada orang lain yang berbahasa lidah juga gitu, Romo. Tapi kalau misalnya mungkin lagi doa atau penyembahan sendiri gitu, mungkin nggak bisa gitu. Dalam pertemuan jemaat itu, kalau akhirnya bisa kita kategorisasikan, itu ada 3 perwujudan bahasa lidah. Pertama, bahasa lidah yang otentik. Itu sifatnya membangun jemaat. Yang usah kita bahas lah karena itu panjang. Tapi itu buahnya jelas. Lalu ada tadi yang saya katakan itu bahasa lidah, ya kita sebut bahasa lidah sesat atau bahasa lidah jahat, itu dari roh jahat. Itu juga gampang untuk dibedakan lah. Tapi yang menjadi soal kebanyakan PD atau pertemuan sel itu adalah bahasa lidah yang, ya kalau saya sebut palsu nanti terlalu jelek. Itu bahasa lidah semu. Bahasa lidah semu itu yang Romo Yohanes menggunakan istilah semu. Itu bukan bahasa roh. Itu hanya fotokopi saja. Itu ecek-ecek istilahnya. Bahasa lidah ecek-ecek. Jadi tidak benar-benar itu bahasa roh, tapi itu seolah-olah adalah bahasa roh. Dia menganggap dirinya punya bahasa roh. Dia itu pernah terjadi tuh di kampus itu. Sayangnya itu pernah terjadi di kampus ISD waktu itu saya masih jadi rektor di situ kan. Aduh itu tahu sendiri anak-anak itu polos lah. Saya kata tidak menyalahkan mereka juga. Mereka itu polos. Anak-anak dari kampung, dari yang tidak pernah mengalami pencurahan Roh Kudus, tidak pernah belajar teologi, agama, pelajaran agama juga tidak pernah dapat. Lalu ikut pencurahan Roh Kudus. Kami berusaha jelaskan juga, tapi kan mereka tangkapnya juga bagaimana. Sekarang sih tidak, tapi dulu atau awal-awal itu. Akhirnya kalian tahu itu, bahasa roh mereka itu fotokopi, benar-benar plek ketiplek sama semua seragam. Itu misalnya ada 100 orang, ya itu bahasa rohnya. Waktu bersenandung itu tidak ada itu pecah suara. Suaranya sama, semua nadanya sama semua. Mereka ikut salah satu suster di situ. Ya. Jadi kalau ya, misalnya kalau saya baru kali itu mengalami, nah, kan kalau kita di komunitas kan tiap prater, tiap suster itu umumnya itu bahasa rohnya beda-beda. Tidak ada yang persis sama. Ini bisa terjadi ratusan orang bersenandung roh. Itu sama semua. Saya sampai pusing. Saya sampai pusing. Nah, ini mudarat. Mudarat. Kenapa mudarat? Karena pertama, itu menghalangi karunia yang asli muncul. Kan mereka mengaku kami sudah punya, kami punya sama seperti punya suster, sama. Lalu akhirnya mereka menutup terhadap misalnya karya Roh Kudus dalam diri mereka. Jadi mereka menganggap sudah punya, padahal ya fotokopi. Hmm.
Lalu kedua, ya biasanya kan kalau bahasa roh itu diikuti dengan menafsirkan bahasa roh atau juga pintu masuk kepada karunia-karunia lain. Tapi karena bahasa roh mereka itu bahasa roh fotokopi itu tidak terjadi. Saya bisa lihat kemudian memang karunia bernubuat tidak ada dalam diri mereka. Tidak ada yang lainnya punya karunia bernubuat, juga karunia mungkin yang lain. Ini yang lalu ketiga itu mereka juga mungkin menghalangi orang lain yang misalnya adik-adik kelas mereka nanti kemudian hari. Mereka adik-adik kelas mereka itu juga akan akhirnya cenderung untuk fotokopi. Apalagi kalau mereka kemudian menjadi mentor atau bahkan mengajar. Oh nanti kalau bahasa roh ikuti aja. Ampun. Dan saya setengah mati itu mau mengajarkan itu pada mereka. Gak tahu saya mau bilang apa. Sampai akhirnya waktu itu saya panggil suster-susternya, kami diskusi, gak tahu itu gimana. Agak saya marahin juga itu suster yang menjadi sumber jadi sumber dari bahasa roh. Aduh, itu pusing waktu itu saya. Ini sekarang nggak tahu, itu masih ada sisa-sisanya. Itu merusak luar biasa akhirnya, ya merusak. Jadi itu yang disebut karunia bahasa lidah fotokopi. Aduh itu atau senyum. Nah, itu tidak akan menjadi karena itu bukan. Tapi nggak tahu lah, mungkin Tuhan juga bisa pakai lah. Saya tidak tahu juga lah itu gimana. Itu karena kepolosan mereka itu Tuhan juga mendengarkan Tuhan. Cuman akhirnya ya itu tidak ada pertumbuhan ke arah karisma Roh Kudus yang lain. Itu loh. Kalau Iya, mau tahu cara membedakannya, ya bedakan aja kalau iya. fotokopi bukan. Itu biasanya yang otentik itu beda sendiri. Gak tahu lah, karena saya tidak pernah berpikir tentang itu sampai mengalami fenomena itu di Santi Buana Bengkayang itu. Nah, karena biasanya kami pater-pater, suster-suster kumpul, kami PD, kami bersenandung, itu beda-beda. Tapi menyatu harmoni. Oke, baik. Mo, tadi kan apa? Bukan cuma tadi sih. Kalau misalnya kita ini dari aku, misalnya kita ngumpul gitu, terus kita pujian penyembahan bersama gitu kan, kita bisa kayak maksudnya rame gitu yang berbahasa roh ya, Mo ya. Kayak misalnya 10 orang gitu, 10-nya bahasa roh semua gitu nyanyi senandung gitu kan, Mo. Nah, kalau dalam yang dikatakan Paulus di dalam suratnya pada jemaat di Korintus, yaitu di Korintus 14 ayat 27 dan 28, Mo. Itu kan dikatakan gini, Mo. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua, sebanyak-banyaknya 3 orang saja gitu. Seorang demi seorang lagi gitu. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya, Mo. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Itu gimana konsepnya, berarti cara nggak langsung kayak dilarang untuk bersama-sama dalam bahasa roh gitu atau gimana, Mo? Ini sebentar, saya lagi cari, aduh, gimana ya? Di WA itu saya pernah kirim ke siapa itu bahasa tuh. Oh ya, ini karena oh ya, ya. Susah Lauren. Nggak bisa download. Baiklah, ini memang menjadi pertanyaan karena belakangan ini ada satu video yang cukup viral yang menyerang penggunaan bahasa lidah dalam itu dianggap karena kata Paulus itu kan harus disertai dengan karunia penafsiran. Tapi kalau kamu baca teliti sungguh-sungguh apa kata Santa Paulus, dia tidak mengatakan dia melarang bahasa roh atau bahasa lidah dipakai tanpa penafsiran. Dia bilang alangkah baiknya
kalau itu kemudian ditafsirkan supaya itu bisa berguna untuk jemaat, ya kan? Nah, karena bahasa lidah itu dalam prakteknya itu punya punya fungsi lain, yaitu untuk pengembangan pribadi. Ini saya jelaskan, sebenarnya ini terlalu singkat. Saya kalau jelaskan sekarang itu nanti malah bisa salah tafsir. Saya akan cari cari ini artikel yang pernah saya tulis tentang bahasa roh, nanti saya kirimkan ke grup. Intinya bahwa bahasa lidah itu kan sekarang kebanyakan itu diterjemahkan bahasa roh. Itu sebenarnya agak sedikit rancu karena dalam Roma, surat Paulus pada umat di Roma, dia berbicara tentang ini. Ada Roh Kudus yang berbicara dengan kita dengan menggunakan doa, ya, berdoa dengan kata-kata yang hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Bahasa roh. Roh itu berdoa untuk kita dengan kata-kata yang tidak kita mengerti. Itu kemudian disamakan dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Itu dua karunia yang berbeda. Ya, ini juga sekali lagi, ini dua, misalnya kita berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, nah itu juga kan sebenarnya bahasa lidah. Tapi kemudian itu digunakan dalam konteks pribadi. Karena roh berkata-kata, berdoa untuk kita. Dengan kata-kata yang tidak kita pahami. Itu apakah sama dengan bahasa lidah yang digunakan dalam pelayanan? Yang harus ditafsirkan? Ya, bisa ya, bisa tidak. Ini kan nggak apa. Apakah saya itu berbeda sama sekali? Ya, saya kira juga sekali lagi itu ada mukjizat bahasa, ada kemudian bahasa Latin yang diucapkan oleh mereka yang tidak mengerti sebelumnya. Ada juga tadi itu bahasa lidah yang sebenarnya merupakan nubuat, sehingga harus ditafsirkan, diterjemahkan. Supaya karena itu, kalau itu tidak diterjemahkan, nggak ada gunanya. Ya kan? Itu apa? Kan tidak ada yang mengerti. Lalu ada karunia bahasa lidah yang dipakai, atau Roh Kudus sebenarnya yang memakainya. Karena Roh berdoa untuk kita dengan kata-kata yang kita tidak pahami sendiri. Itu di Roma berapa itu? Saya mau cari sebentar. Ya, mungkin ada yang mau bantu cari, kan sekarang cepat sekali itu. Saya sambil ngomong, nanti ada yang cari. Itu dalam surat Paulus kepada umat di Roma. Itu Roh berkata-kata atau berdoa untuk kita dengan kata-kata yang tidak kita pahami. Nah, itu karunia doa. Karunia doa, karisma Roh Kudus juga. Itu digunakan untuk doa pribadi. Dan kita tidak perlu tahu apa isinya. Hah? Untuk apa kita tahu? Kan? Karena Roh tahu. Misalnya kita, Roh Kudus, aduh saya tidak tahu mau doa apa. Saya tidak tahu mau ngomong apa. Biarlah engkau yang ngomong lewat saya. Ya kan? Apa yang ingin kau omongkan. Dan Roh itu berdoa untuk kita. Ya. Nah, untuk apa kita tahu yang, karena pada prinsipnya kita sendiri juga tidak tahu apa yang mau kita doakan. Nah, biar Roh yang berbicara. Ini secara pribadi juga kadang-kadang, tapi cukup sering lah. Sebelum tidur itu saya doa seperti ini, ya Roh Kudus, ya ini saya tidak tahu ini kan, meskipun tubuh saya tidur kan, roh saya tidak pernah tidur. Engkau juga tidak pernah tidur. Nah, biarlah saat saya tidur, engkau berdoa untuk aku gitu. Supaya doa saya tidak putus-putus. Itu kan saya buat itu merenungkan kisah peziarah, itu kisah seorang peziarah yang meminta cara untuk berdoa tidak kunjung putus. Kan berdasarkan 1 Tesalonika itu kan Paulus menyarankan kita untuk tetaplah berdoa. Berarti berdoa tak kunjung putus. Ya kan? Berdoa tak kunjung putus. Ini yang sudah ada yang carikan, Roma 8:26. Roma 8:26. Ya, terima kasih. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita bisa minta Roh Kudus. Enggak tahu sekali, nggak tahu mau doa apa. Jadi waktu saya tidur juga, sebelum tidur saya doa ini. Ya, biarlah dalam tidur pun rohku berdoa. Kau yang tuntun.
supaya doa saya tidak putus-putus, dalam tidur pun saya berdoa. Nah, itu implementasinya. Ya ini juga ini. Lalu ada yang kemudian karena rancu dengan ayat ini Roma 8:26, lalu menyamakan begitu saja karunia bahasa lidah untuk pelayanan dengan karunia bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Ini berdoa dalam bahasa roh ini. Nah, apakah itu dua hal yang berbeda? Sekali lagi, aduh, pusinglah saya kalau mau membeda-bedakan. Kalau kita bicara semantik, ini dua hal yang berbeda. Ini berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara mewakili kita dengan doa-doa yang tidak terucapkan. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, ya kan? Tapi itu kemudian dalam 1 Korintus 12 atau 14 itu dikatakan bahwa bahasa lidah itu tidak ada yang tahu isinya, artinya apa. Kita pun yang mengucapkannya nggak tahu. Lalu dikaitkan dengan ini. Akhirnya seharusnya bahasa lidah, karunia bahasa lidah di Indonesia itu dikenal dengan karunia bahasa roh. Kalau kalian hidup di negara yang berbahasa Inggris, itu tidak pernah itu karunia dalam karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 itu disebut karunia bahasa roh atau the language of the spirit. The gift of Pengintang. the spirit. Tapi apa? Gift of tongues. Bahasa lidah. Tongues. Tapi di Indonesia itu lebih terkenal, lebih sering disebut bahasa roh. Itu pengaruh dari Roma 8:26. Itu apakah satu hal yang baik atau buruk? Gak tahu juga. Karena kalau bagi kami tidak ada masalah. Karena Robo Yunus menjelaskan, itu ada karunia doa pribadi. Roh berbicara kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Lalu ada karunia bahasa roh untuk pelayanan. Dan pada akhirnya kami tidak membedakan itu. Sehingga misalnya dalam adorasi atau dalam pujian penyembahan yang kita lakukan, kalau kita bersenandung atau kita mengungkapkan bahasa roh atau bahasa lidah itu sebagai doa, nah itu doa pribadi meskipun dilakukan di dalam jemaat. Itu karunia doa pribadi, tapi dilakukan dalam jemaat, tidak perlu ditafsirkan. Ngerti nggak? Jadi misalnya ini, katakanlah, ini masing-masing kita berdoa pribadi kepada Tuhan dalam adorasi, tapi secara bersama-sama, secara spontan, bersama-sama. Kan orang lain tidak perlu tahu juga apa yang saya doakan. Mereka juga tidak perlu tahu. Jadi ini antara saya dan Tuhan dalam adorasi, meskipun itu dalam doa publik, doa bersama. Jadi jangan dipermasalahkan barang itu. Lalu ada katakan, itu bahasa roh dalam pertemuan jemaat itu harus ditafsirkan. Ya tidak. Kalau itu karunia doa pribadi dalam pertemuan jemaat, itu tidak perlu diterjemahkan. Untuk apa? Maksudnya apa? Kan ini, kita berdoa kepada Tuhan. Ini doa pribadi saya kepada Tuhan. Memang saya ungkapkan dalam pertemuan bersama. Kecuali kalau misalnya itu ada nubuat dalam bahasa roh, itu ditafsirkan. Kalau tidak, dia kehilangan artinya. Ya. Tapi kalau kita memuji Tuhan bersama-sama dengan bahasa roh sebagai karunia doa pribadi, itu tidak perlu ditafsirkan. Ngerti loh? Romo. Jadi banyak itu juga ya sebenarnya ya. Banyak tanggapan ya. Cuma mungkin yang penting kita lihat buahnya gitu ya, Mo ya. Iya, itu aja. Ya. Kenapa mesti dibeda-bedakan, bermasalahkan? Karena menjadi viral kemarin itu video itu karena seorang Romo yang, maaf ya, dia tidak tahu, dia bukan ahli di situ, dia juga tidak terjun langsung. Tapi karena dia sangat populer, yaitu punya followers banyak, itu akhirnya jadi viral dan akhirnya itu membuat orang karismatik itu yang bingung juga. Ada orang KTM juga yang bingung. Loh, ini bagaimana? Ya, puji Tuhan kami itu tidak pernah bingung karena dari awal itu sudah diperjelas. Ada karunia bahasa lidah untuk pelayanan, membangun jemaat.
Ada karunia doa pribadi, menggunakan bahasa yang tidak terucapkan. Ini loh, saya nggak tahu lagi mau doa apa. Udahlah, dan itu keluar dalam bentuk kata-kata yang tidak saya pahami. Dan itu membantu. Dalam adorasi itu menjadi sumber kekuatan. Bagi saya tidak ada persoalan soal itu. Apakah itu harus ditafsirkan? Tidak Harus selalu. diterjemahkan? Ya, tidak harus. Ya. Mungkin situasinya dan Paulus saya kira dia juga berbicara berdasarkan konteks. Kemudian, nah konteksnya waktu itu bahasa lidah sebagai bahasa untuk membangun jemaat. Itu dia tidak salah juga. Tapi ada ini, Roma 8:26, dia juga mengakui ada karunia ini. Roh Kudus yang kemudian berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, apakah ini juga, ini saya mesti baca lagi, karena ini terjemahan yang agak sedikit. Coba cari bahasa Inggrisnya, tolong. Yang dari New Revised Standard Version, jadi NRS. Coba tampilkan di sini. Yes. Terus sambil saya baca dari Cynthia, saya pernah mimpi buruk diganggu setan. Doa Bapa kami berulang-ulang. Ya, silakan. Karena kita tahu mau doa apa. Pakai doa Bapa kami nggak apa-apa. Atau bahasa roh. Bisa. Ya. Ya itu kalau saya sering itu. Kalau nggak tahu mau bilang apa, mau doa apa, umat minta doa, saya nggak tahu mau doa apa, saya doa bahasa roh aja. Ya. Dan karena Tuhan tidak perlu diberitahu apa yang diperlukan oleh yang didoakan. Ya Tuhan, Engkau tahu, biar Engkau saja yang memenuhi atau menjawab doa-doanya. Sudah ketemu? Ini ada Romo sebentar ya. Lagi cari gimana caranya pindahin ke Zoom. Pernah lagi Romo mau nanya, ada orang kalau bahasa roh sama singing Holy Spirit nggak berhenti-berhenti terus gimana tuh Romo? Itu ada gangguan emosional. Biarin aja. Ya, karena kalau misalnya itu kita itu benar-benar eh, mendapatkan karunia itu, sejauh pengalaman saya, itu tunduk pada yang mendapatkan. Jadi misalnya karunia bernubuat tak tunduk pada nabi. Karunia bahasa roh itu juga atau bahasa lidah itu tunduk pada yang memilikinya. Jadi kalau kita mau berhenti bisa berhenti. Tapi kalau itu muncul terus gak bisa berhenti, itu biasanya itu kemungkinan karena memang bukan berarti itu jelek ya. Itu kalau saya katakan gangguan emosional, berarti itu Tuhan menggunakan momen itu untuk menyembuhkan dia. Itu dia seperti itu. Ya mungkin ada yang seperti itu juga di sini. Ya, tapi kan setelah itu kan berhenti. Hanya pada saat itu aja kan. Setelah itu mungkin berulang 1-2 kali, tapi setelah itu stop, tidak lagi. Nah, itu berarti sudah cukup. It serves its purpose. Jadi sudah selesai. Sudah selesai itu barang. Jadi tidak lagi terjadi. Tapi kalau yang misalnya untuk sebagai karisma yang diberikan kepada pribadi, itu tunduk. Saya nggak pernah itu bahasa roh nggak bisa di stop. Ya, itu selalu bisa di stop. Tapi kalaupun itu terjadi pada orang-orang tertentu, itu berarti harus dilihat itu latar belakangnya. Itu mengapa itu terjadi. Jadi ya Tuhan yang tahu lah. Tuhan mengatakan itu perlu. Seperti ada orang yang resting, ada yang tidak resting. Itu kan tergantung memang dia perlunya apa pada waktu itu. Ya. Ini sudah ya. Likewise, the spirits help us in our weakness, for we do not know how to pray as we ought. But that very spirit intercedes with sighs too deep for words. Ya, ini memang tidak bisa kemudian lalu ini apakah sama dengan karunia doa dengan bahasa lidah itu? Ini sekali lagi ya, bisa ya, bisa tidak. Ya. Tapi bagi saya, bagi kita di sini itu tidak lagi, sekali lagi ini tergantung tafsiran dari kitab suci. Namun dari buah-buahnya kita tahu pohonnya.
Ya, kadang-kadang itu tadi itu doa Bapa kami. Tapi ada juga yang misalnya dalam kasusnya Santo Fransiskus dari Assisi, dia mengalami suatu kehadiran Tuhan yang luar biasa di dalam alam, dia melihat alam, dia terpesona, lalu tiba-tiba dia itu mengungkapkan dengan kata-kata yang dia sendiri tidak pahami. Itu dalam bahasa Latin itu disebut jubilatio. Jubilatio. Jadi ungkapan-ungkapan kata-kata dia seperti bersenandung, menyanyi, tapi nggak tahu itu bahasa apa. Itu seperti yang kita juga dengan keluhan-keluhan, dengan kata-kata yang tidak kita pahami. Itu saya sendiri dulu sebelum sebelum bertobat, ya, meskipun saya tidak mengenal Kristus, tidak percaya pada Kristus, tapi saya juga sebagai praktisi Buddhis ya, saya mengalami suatu kali pengalaman rohani dan begitu mendalam ya, saya merasakan itu semua itu seperti satu. Lalu keluar dari diri saya ingat itu saya lagi duduk-duduk di taman belakang rumah kami. Saya sendirian di rumah, tidak ada orang. Lalu tiba-tiba saya nyanyi sendiri. Nggak tahu itu artinya apa. Saya nyanyi sendiri. Karena terbawa itu meditasi ya. Itu lalu, ya nggak tahu lah di situ apakah kaitannya dengan ini. Cuman memang ada itu fenomena seperti itu. Dan kata-kata yang keluar itu kata-kata yang doesn't make any sense, human sense ya, tapi ya itu punya arti karena mengubah gitu. Ada lagi? So far yang ada itu Simo dan Romo juga harus pergi 9.30 ya kalau ini ya. Mungkin kita tutup sampai di sini dulu ya. Ya, minggu depan kita masih membahas hal yang sama. Kita bukan lagi tema yang berlanjut. Nanti akan saya berikan satu artikel, 2 artikel lah. Kalau kalian malas baca seperti Alung, bisa pakai ChatGPT untuk meringkas itu. Jadi nanti silakan saya akan berikan dua juga. Yang pertama itu agak-agak mirip dengan tulisannya Scott Hahn, tapi tetap ada perbedaannya. Lalu yang kedua itu ya itu saya beri judul, itu tulisan saya sendiri. Saya beri judul Pembaruan Karismatik Katolik Reboot. Ya. Bahasa Inggris itu REBUOOT. Itu reboot seperti reboot komputer kan. Tapi sebenarnya maksud saya juga itu pembaruan karismatik Katolik itu reboot. Bisik dalam arti itu juga ya, permainan kata sih. Tapi itu nanti itu bisa jadi bahan permenungan. Itu saya tulis sudah lama, tahun berapa itu. Namun itu saya kira masih relevan untuk kita bahas. Sekali lagi tentang Pentakosta baru ini. Relevan. Nanti setelah ini saya minta mungkin Irin, Domi, Alung, Igun, atau siapa yang terlibat dalam panitia untuk tinggal sebentar. Saya mau membahas sesuatu. Ya. Boleh mau. Kita mungkin doa penutup dulu ya. Jadi yang mau leave bisa feel free to leave habis ini gitu. Oke, mari teman-teman kita bersatu lagi dalam doa. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kembali ya Tuhan untuk sesi Bible Study bersama Romo George yang boleh berjalan dengan cukup baik. Sungguh banyak hal yang kami pelajari hari ini ya Tuhan. Namun kami juga mohon agar hal-hal yang kami pelajari boleh sungguh tertanam dalam hati kami dan agar kami boleh menerapkannya dalam hidup kami. Tuhan berkati malam kami, istirahat kami ya Tuhan. Mari kita mohon berkat dari Romo George. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Diberkatilah kita semua dimanapun kita berada, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Yuk, selamat. Oke, yang sudah harus pergi, feel free to leave the Zoom